Oke, selamat datang di Akar Podcast. Kita hari ini bahas tentang informasi publik dan keterbukaan informasi publik. Apa itu? Kita kedatangan tamu dari mana, Bang? Perkenalkan sendiri, Bang. Ya. Perkenalkan, saya Irsan Hidayat. Bang Irsan. Ya, saya warga Kota Bengkulu, pernah di Ombudsman Republik Indonesia dan sekarang saya sedang mengikuti seleksi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Oke, semoga dapat, Bang, ya. Amin. Oke. Bang Irsan. Oke, Bang. Aku mau tanya, saya mau tanya tentang apa sih sebenarnya informasi publik dan keterbukaan informasi publik itu apa, Bang? Ya. Kalau definisi di dalam undang-undang, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, diterima, dikelola melalui atau diterima dari penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Itu definisi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya informasi publik itu informasi yang dihasilkan oleh badan publik, seperti itu. Informasi yang dihasilkan oleh kalau informasi itu luas. Nah, seperti sekarang saya menyampaikan sesuatu, ini adalah informasi, bukan informasi publik. Bukan. Iya, publik itu lebih ke formal lah, seperti itu. Informasi yang dihasilkan oleh badan publik, artinya informasi itu yang bersifat formal. Tapi kalau informasi secara umum, itu apa yang saya sampaikan ini sebuah informasi, tapi bukan informasi publik, seperti itu. Jadi gambarannya seperti apa informasi publik itu sendiri? Informasi publik karena dia konteksnya formal. Misalkan satu badan tertentu lah, badan publik atau instansi atau OPD lah kalau dalam kita di provinsi atau di kabupaten kota, itu ya informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan di dalam instansi tersebut. Ya misalkan program kerja, kemudian hasil kerja, anggaran. Termasuk anggaran. Termasuk anggaran itu adalah informasi publik. Bisa diakses itu ya? Bisa diakses. Jadi kalau nanti kita bicarakan tentang informasi publik, jadi di dalam undang-undang itu ada batasan. Nah, sifatnya itu informasi publik itu dibuka seluas-luasnya. Artinya semua informasi yang dihasilkan oleh instansi tadi, kita kecilkan aja skupnya instansi, itu semuanya bisa diakses oleh masyarakat, kecuali yang dilarang. Kalau dalam bahasa undang-undang itu informasi yang dikecualikan. Jadi siapa saja bisa mengakses itu, Bang? Siapa saja bisa mengakses, tapi ada informasi yang sifatnya dikecualikan. Dikecualikan itu tidak bisa diakses oleh masyarakat atau organisasi masyarakat, itu tidak bisa diakses. Antara lain data tentang intelijen, data tentang yang menyebutkan sumber daya kekayaan negara, kekayaan alam, kemudian informasi pribadi seperti itu. Terus ini kalau kita mau mengakses informasi itu seperti apa, Bang? Ya, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalkan Bang Jamal sebagai individu atau masyarakat warga Bengkulu itu misalkan membutuhkan satu informasi di instansi A. Nah, bisa datang atau membuat surat permohonan secara tertulis. Tertulis dan kemudian menemui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, nanti diregister, ada permintaan atau permohonan dari masyarakat, dari PPID mencatatkan permohonan tersebut, ya, kemudian nanti menunggu waktu dijawab atau mungkin tidak dijawab dalam waktu 14 hari kerja. Seandainya misal instansi tersebut tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas permintaan tersebut, kemudian kita bisa menyampaikan pengaduan kepada atasan PPID. Misalkan PPID itu sekelas kabid, artinya atasan PPID itu kepala dinas. Kalau ini konteksnya dinas konteksnya dinas. Bisa juga di tingkat kementerian itu atasan PPID menteri, seperti itu kan. Kita menyampaikan keberatan, menceritakan bahwa permohonan kita tidak ditanggapi atau tidak diberikan jawaban, kemudian kita sampaikan itu ke atasan PPID. Dalam waktu 30 hari mereka wajib memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari kerja. Nah, seandainya ditanggapi tapi kita tidak puas atas tanggapan dari atasan PPID, itu bisa menyampaikan atau mungkin tidak dibalas sama sekali, itu bisa menyampaikan pengaduan ke Komisi Informasi Daerah masing-masing. Komisi Informasi Daerah. Ya misalkan di Bengkulu nanti bisa dilaporkan ke KIP Bengkulu. Dan juga seperti itu di wilayah
provinsi lain ataupun tingkat kementerian itu bisa ke KIP pusat, Komisi Informasi Pusat. Oh, itu kalau permintaan informasi itu bisa dilakukan individu atau harus berkelompok atau bisa dua-duanya? Individu bisa. Oh, individu bisa. Individu bisa. Jadi tanpa individu tanpa instansi loh. Iya, bisa. Oh, Bisa. Individu masyarakat bisa menyampaikan permohonan dan juga bisa mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ini enggak, informasi yang kita butuhkan itu tidak sesuai. Ya. Misalnya kita minta, bisa kan anggaran tuh enggak setengah misalnya separuh dia. Bisa. Dan bahkan jadi di dalam undang-undang itu informasi yang dikecualikan itu juga tadi kan sifatnya kan saya jelaskan bahwa informasi publik itu sifatnya terbuka untuk siapa saja kecuali yang dikecualikan atau yang dilarang yang tadi disebutkan ya. Nah, cuman yang dilarang atau dikecualikan itu memiliki batasan yang sangat ketat. Ada namanya uji konsekuensi. Jadi bisa saja kan misalkan instansi ini yang dikecualikan, ini dikecualikan bisa saja kan. Iya. Tapi ukuran atau aturan yang yang bisa mengkategorikan itu informasi dikecualikan itu ada namanya uji kelayakan. Ada uji konsekuensi. Jadi kita bisa saja nanti kalau dalam pengujian di KIP itu nanti dipanggil instansi, seandainya ini berperkara ya di KIP, nanti kita akan panggil pihak instansi, misalkan informasi butuhkan informasi A, kenapa di dalam instansi tersebut itu dianggap informasi dikecualikan? Kita minta hasil uji konsekuensi atas informasi tersebut. Nanti KIP yang akan menguji itu, yang memberikan pertimbangan apakah betul informasi tersebut memang tidak bisa diakses masyarakat atau bisa. Karena KIP keluaran dari KIP itu dia mediasi atau putusan adjudikasi. Jadi bukan rekomendasi, bentuknya sudah putusan, dan putusan Komisi Informasi seandainya pihak yang memohon ataupun yang termohon, artinya instansi tersebut tidak mendaftarkan ke pengadilan, putusan Komisi Informasi itu bersifat inkrah. Seandainya tidak dilakukan gugatan ke pengadilan negeri atau petun ya, seperti itu. Misal ini kawan-kawan nggak tahu nih Bang, ini informasi ini rahasia atau enggak, terus pas kita ke salah satu dinas lah, ini nggak bisa saya keluarkan informasi, misalnya dikecualikan katanya ya. Terus kita tanya ke KIP langsung bisa, ini informasi dikecualikan. Sebelum ke KIP tanyakan aja kok bisa dikecualikan. Ada tidak uji konsekuensi? Karena misalkan informasi A dia sebutkan dikecualikan gitu kan. Nah itu harus ada uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu di dalam daftar itu bunyinya informasi A, dasar hukumnya apa, kemudian apa sih konsekuensi seandainya informasi tersebut dibuka untuk publik. Oh, di dinas itu ada itu? Ada. Kalau memang dia dikecualikan harus ada uji konsekuensi. Kalau informasi A tidak ada uji konsekuensi itu artinya ada hal yang ditutupi oleh pihak terkait. Itu tidak boleh? Tidak boleh. Harus ada uji konsekuensi. Baru bisa dibilang dikecualikan. Kecuali yang sudah memang disebutkan dalam undang-undang ya, misalkan data intelijen yang tadi saya sebutkan itu karena memang dalam undang-undang disebutkan. Ya bisa saja kan misalnya instansi A dia menganggap laporan keuangan dia informasi kecualikan. Bisa aja kan. Tapi kita harus lihat bukti. Kenapa sih itu disebut dikecualikan? Lihat hasil uji konsekuensi. Seandainya informasi itu dibuka, apa sih dampaknya bagi daerah, apa sih dampaknya bagi instansi tersebut, apa sih dampaknya bagi negara mungkin. Itu jelas ya, harus ada uji konsekuensi. Kalau ternyata dia ngomong dikecualikan dan ternyata itu tidak ada buktinya bahwa itu. Nah, kalau itu sudah bergulir di KIP itu memiliki kewenangan untuk menentukan apakah informasi tersebut dikecualikan atau tidak. Oh, akhirnya dikembalikan ke KIP. Di KIP, kalau seandainya bergulir di KIP. Kalau misalkan masyarakat sudah menyampaikan dalam perdebatan dengan instansi tidak bisa tetap kekeh dengan bahwa ini informasi dikecualikan, akhirnya pemohon menyampaikan laporan ke KIP. Nah, nanti KIP yang akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah memang informasi tersebut dikecualikan atau tidak berdasarkan hasil uji konsekuensi tadi. Oh, itu seperti itu. Durasinya berapa hari kalau kira-kira kalau mau ngurus itu yang kejadian tadi? Di KIP. Ya. Jadi kan ada biasanya lah. Kalau masa waktunya itu ada memang diatur. Tadi saya sampaikan ketika 30 hari kita menyampaikan ke atasan PPID
mereka tidak memberikan tanggapan, itu bisa laporkan ke KIP. Ataupun sebelum habis 30 hari masa kerja dan tanggapan dari atasan KIP, atasan PPID tersebut kita tidak puas, itu bisa disampaikan ke KIP, dilaporkan. Itu termasuk tidak puas dan tidak dapat ya. Nah, di KIP itu ada di undang-undang itu disebutkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di KIP itu harus paling lama 100 hari kerja sampai terbitnya putusan. Ya. Terima kasih Bang Ihsan ya. Banyak sekali kita, karena banyak kawan-kawan khususnya di NGO, mahasiswa juga, termasuk masyarakat juga kadang langsung menyerah juga berhadapan dengan pencarian informasi tersebut. Karena itu juga saya tertarik ikut seleksi KIP. Oke, Bang Ihsan. Kalau kedepannya harapan Bang Ihsan tentang keterbukaan informasi publik yang ada di khususnya Provinsi Bengkulu ya Bang, itu seperti apa Bang, harapan Abang? Iya, sebenarnya gini ya Bang Jamal, jadi kita di era demokrasi sekarang itu kan banyak beberapa indikator. Cuman yang paling menurut saya itu menjadi suatu hal yang memang harus dalam penyelenggaraan negara oleh penyelenggara pemerintahan adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas dan transparansi itu salah satu itu dibuktikan dengan informasi publik itu memang dibuka secara luas kepada publik. Artinya instansi tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang memang dihasilkan oleh instansi tersebut. Nah, gunanya apa? Karena cita-cita dari reformasi kemudian demokrasi di Indonesia ini bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung, artinya tidak hanya terlibat dalam pembangunan, tapi partisipasi tersebut juga diwujudkan dengan pengawasan. Nah, bagaimana bagaimana kita bisa mengawasi satu penyelenggara pemerintah karena kita tidak diberikan akses informasi. Misalkan, dan itu juga berguna sebenarnya melindungi dari penyelenggaraan pemerintah oleh instansi tersebut. Misalkan laporan keuangan, ketika masyarakat dibuka itu akses kepada masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Artinya instansi bisa tegak lurus dalam menyelesaikan itu, masyarakat dengan akses informasi tersebut juga bisa ikut mengawasi. Nah, saya berharap memang informasi publik itu memang diberikan atau dibuka seluas-luasnya, kecuali yang memang dilarang dikecualikan karena kita memang, saya juga punya pengalaman kalau boleh bercerita, ketika saya masih di Ombudsman, saya pernah mendapatkan laporan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tenggara, Kaltara, dilaporkan, saya berangkat ke sana, ternyata ketika kita telusuri informasi yang dimintakan oleh salah satu pemohon, tidak perlu sebutkan, NGO juga yang bermohon waktu itu, ternyata informasi tersebut menyangkut kekayaan alam yang ada di Kalimantan Utara dan berbatasan dengan negara sebelah, Malaysia. Nah, kalau itu diberikan kepada pemohon, dalam ini teman-teman NGO pada saat itu akan membahayakan batas negara. Nah, itu yang dikecualikan. Nah, hanya memang pada saat itu Komisi Informasinya lambat dalam memberikan putusan. Karena putusan itu tidak mesti harus diberikan ya. Artinya yang bergulir di KIP itu bisa saja sesuai dengan keinginan pemohon ataupun menguatkan dari instansi yang dilaporkan seperti itu. Nah, saya berharap di Bengkulu akses informasi publiknya bisa dibuka. Memang tapi bukan tidak semua hal-hal yang dikecualikan itu memang harus dibuktikan dengan hasil uji konsekuensi. Karena informasi publik juga, Bang Jamal, itu juga bisa menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena dalam informasi publik itu dalam undang-undang ada informasi yang serta-merta, misalkan pengumuman bencana, dan hajat hidup juga bisa menyangkut masa depan seseorang. Misalkan kalau ingat dulu kan IPDN membuka pendaftaran. Kalau dulu era saya masih sekolah itu informasi tentang itu hanya diketahui oleh segelintir orang dan oknum pejabat saja gitu kan. Jadi anak-anaknya gitu kan. Nah, itu juga termasuk informasi publik yang harus disebarkan oleh instansi yang terkait gitu ya, karena itu juga bisa menyangkut memberi kesempatan kepada, termasuk instansi pendidikan itu berarti Bang ya? Itu semua. Bisa pendidikan, bisa ya pokoknya instansi pemerintah lah. Itu kan informasi pendaftaran misalkan IPDN yang sekolah-sekolah yang jabatan gitu kan. Nah, itu juga bentuk informasi publik yang harus sebarluaskan, dan itu kan menyangkut masa depan juga kan, memberikan kesempatan pada siapapun untuk bisa
mengakses informasi tersebut dan mengikuti seleksi IPDN seperti itu. Apalagi sekarang di era digital gitu kan, tidak ada alasan lagi bagi instansi misalkan kemana kami memberikan akses informasi ini. Jadi mereka bisa bikin medsos, bisa seperti kita sekarang gitu kan, melalui YouTube, platform lain, Facebook, Instagram. Jadi tidak ada alasan bagi instansi tersebut tidak memiliki ruang untuk menyebarkan informasi. Karena misalkan di media-media mainstream berbayar, tidak mesti harus seperti itu kan, dengan media sosial juga itu suatu bentuk, yang penting ada etikat baik gitu kan, etikat baik. Jadi etikat baik itu ada, masyarakat juga tidak hanya menunggu, harus mencari gitu kan. Nggak bisa diam aja ya. Iya, seperti itu. Itu dari Bang Irsan menyampaikan tentang informasi publik dan keterbukaan informasi publik. Semoga berguna. Sampai berjumpa di Akar Podcast selanjutnya.